Marahkah kau padaku? Na 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 na. Itu lagu itu kemudian kita dapatkan sore itu dan malam itu, lalu kemudian kita putarkan sebagai filler. Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Anda kembali bersama tayangan khusus Indonesia Menangis, dan pemirsa, kembali kami undang simpati Anda, salurkan bantuan Anda kepada korban bencana alam di Nanggro Aceh, Darussalam dan juga selama di 24 jam melalui program dan menghilangkan seluruh pemberitaan-pemberitaan komersial, menghilangkan seluruh katakanlah berita-berita yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh. Untuk itulah saya katakan kita berikan nama Indonesia Menangis. Kita bukan hanya memutuskan 24 jam breaking news, 1 bulan non-stop breaking news. Bukan hanya 1 minggu. Disitulah saya harus mengangkat topi kepada rekan-rekan saya di Metro. Bagaimana determinasi fisik itu luar biasa. Anda tahu kerja semacam pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang betul-betul under pressure. Pekerjaan yang membuat betul-betul kita stres. Pertama bahannya kita mencari dalam keadaan seperti itu, kita harus itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi teman-teman di Metro bisa membuat itu sepanjang 1 bulan non-stop. Itu adalah breaking news terpanjang yang pernah kita buat. Karena memang eskalasi bencana itu luar biasa. Eskalasi, bukan saja eskalasi bencana yang luar biasa. Publik betul-betul ikut involve dalam membantu orang-orang yang atau saudara-saudara kita di Aceh yang terkena bencana. Pada saat itu Anda tahu ada cerita tentang GAM, ada cerita tentang separatisme, ada cerita tentang konflik antara pemerintah, tentara, lalu antara orang Aceh sendiri. Tapi saat itu semua orang meletakkan senjata. Dan pada saat itu banyak sekali orang di Republik ini untuk tidak melihat ada hal seperti itu, kecuali berpikir bahwa kita harus menyampaikan sumbangan ini ke Aceh. Media ini dengan upaya dia, dengan tingkat kesulitannya yang begitu tinggi, saya tahu bahwa fasilitas saya lebih banyak, lebih mendukung daripada wartawan yang perorangan harus nyusup kemana-mana. Kadang-kadang mereka ikut truk angkutan logistik, kadang-kadang mereka harus nyewa ojek untuk berangkat. Ya. Tapi saya menangkap bahwa ada informasi yang memang kalau kita terima dengan tepat, itu sangat berguna untuk kita menangani permasalahan secara mendasar. Kami ini berteriak, suaranya itu kencang tapi tidak terdengar. Media itu lembut suaranya, tapi kemanapun relung-relung dunia ini semua ditembus, tidak ada batas. Buka dompet kemanusiaan. Dompet Indonesia Menangis. Saya pulang jam 1 malam, Bang Surya telepon. Don, bagaimana kalau sumbangan kita tidak akan banyak? Gitu. Saya bilang, Bang, saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Begini saja, kita harus memotong atau menyumbangkan separuh dari nilai iklan kita untuk sumbangan ke Aceh, untuk Indonesia Menangis ini. Saya bilang, Bang, apa benar? Kita harus memotong semua biaya, pendapatan iklan kita separuhnya harus disumbangkan ke Aceh. Dunia kehilangan kontak dengan Aceh kan? Semua berbondong-bondong mencoba mencari berita melalui Metro TV. Kami justru mendapat respon lebih cepat dari multinational company. Pada keesokan harinya, kita dapat sebuah gambar di mana seorang anak ditemukan ibunya dalam keadaan meninggal. Lalu kemudian kita gabungkan itu dengan filler dari lagu Aceh, yang kemudian membuat juga orang banyak sekali empati untuk menyumbang. Kita membuat
kegaduhan di jaringan perbankan di salah satu bank swasta. Begitu banyak orang yang ingin mengirimkan dananya secara online, secara bersamaan, sampai jaringannya terganggu. Pak Surya akhirnya melihat, wah ini banyak nih. Dan kalau ini besar, ini kita harus hati-hati dengan pengelolaan ini, karena ini pasti akan melibatkan dunia internasional. Lalu beliau memutuskan, coba kita kenapa nggak kita sekarang berkomunikasi dengan lembaga independen, auditor independen. Maka saya memerintahkan untuk menjamin accountability, transparansi daripada dana bantuan masyarakat ini. Maka kita harus menggunakan auditor profesional dalam tingkat yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini hak daripada rakyat yang harus bisa, korban yang menerima bantuan ini. Tidak boleh hilang. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Pengawalan terhadap dana bantuan inilah yang menambah semangat masyarakat lebih tinggi lagi untuk datang dengan rasa empati yang lebih dalam agar bantuan ini bisa sampai dan diyakinin sampai kepada mereka yang berhak. NSN yang juga duduk bersama kita untuk kemudian sama-sama menyusun SOP, sama-sama menyusun pendataan, dan semuanya ini berjalannya tuh harmonis sekali. Jadi kalau mau dilihat sebetulnya, kalau kita mau melihat bagaimana sebuah tim bekerja luar biasa secara harmonis pada saat itu, dan semuanya bekerja dari hati. Akhirnya dana yang terkumpul dengan ratusan miliar, 178 miliar kurang lebih. Tentu kita tidak bisa menggunakan ini semuanya 178 miliar itu ketika itu tidak memberikan sebuah hal yang berarti bagi suatu pondasinya kebangkitan masyarakat yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan keluarga. Pada tahun 2004 itu nilai yang sangat besar dan belum pernah ada satu media manapun yang bisa melampaui jumlah partisipasi sumbangan dari publik untuk itu. Tentu bagi saya harus mensyukurin bahwasanya betapa respon yang diberikan oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Memberikan tanda, kita ini bangsa yang besar. Kita bangsa yang masih menyayangi negeri kita. Tidak semua orang-orang idealis harus terpinggirkan. Tidak semua orang bertindak hanya demi komersial, demi popularitas. Banyak pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dia cukup berbahagia ketika dia melihat ide dan pikiran-pikirannya bisa berjalan di negeri ini.